Masuk pada halaman 61. Mungkin saya mulai dulu dari walam taktafi yang bintang itu Mbak Nov supaya nggak terputus. Ya, bismillah. Walam taktafi Quraisyun bitta'dzibil jasadi. Jadi kaum kafir di Mekah itu mereka tidak hanya cukup dengan mengadab fisik saja ya, balkanu yu'dzuna Rasulullahi bil qauli aidon, tetapi juga menyakiti dengan perkataan. Fattahamuhu bi annahu majnunun. Mereka ini itahama itu kan kayak menuduh ya, menuduh bahwa Rasulullah itu gila. Tsumma qalu anhu innahu syair. Lalu mengatakan bahwa Rasul itu juga syair, penyair. Wa wasafuhu bi annahu kana sahiron, dan menyifatinya dengan sebagai penyihir. Qad ta'allama as-sihra wal kihanah. Jadi Rasul ini dianggap sebagai tukang sihir yang apa namanya belajar sihir dan ramalan. Wa kana Umayyah bin Khalaf yantadhiru Rasulullah fayalmizuhu wa yaghmizuhu. Lalu Umayyah bin Khalaf itu suatu hari dia itu menunggu Rasulullah, lalu ya mengejeknya, mencelanya gitu, ayyaibuhu sirron wa jahron. Juga mencelanya baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Walama tuwfiyal Qasim, jadi anak pertama Rasulullah yang bernama Qasim itu meninggal, wa Abdullah dan juga Abdullah, dua-duanya meninggal. Nah, dua-duanya ini kan walada Rasulillah. Jadi dua-duanya ini adalah anaknya Rasulullah. Kanal Asu bin Wa'il As-Sahmi, lalu As bin Wa'il As-Sahmi, yaqulu an Rasulillah innahu abtar. Ketika Rasulullah sedang berduka dengan kematian dua anaknya, yaitu Qasim dan Abdullah. Nah, si Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini justru menuduh, mengatakan bahwa Rasulullah itu terputus apa namanya keturunannya, maktuun nasli wa dzurriyyah. Fanazala qaulullahi ta'ala inna syani'aka huwal abtar. Lalu turunlah ayat Quran, sesungguhnya orang-orang yang membencimu itu dialah sebetulnya yang terputus. Ai mubghidhuka wa karihuka. Jadi syani'un itu artinya mubaghidun. Orang-orang yang membencimu, wa karihuka, dan membencimu, walladzi qata'allahu anhur rahmah. Mereka itu sebetulnya yang terputus dari rahmat Allah wal jannah dan surga. Wa dhahaba rajulun yusamma an-Nadhr bin al-Harith, lalu ada seorang lelaki bernama Nadir bin Harith, ila bila di Faris, dia ini pergi ke Persia. Fata'allama qisaso al-filailah walailah. Lalu dia belajar tentang, ini cerita tentang 1001 malam itu ya. Saya sendiri belum pernah membaca sampai detail sih cerita tentang 1001 malam. Walamma ada ila Makkah, ketika si Nadir bin Harith ini kembali ke Mekah, karena yajlisu fil Ka'bah. Lalu dia duduk di Ka'bah, yahki hadhil kisos. Dia menceritakan tentang cerita ini, liyasrifan nasa an sama'il Qur'an. Supaya manusia itu merubah Quran gitu ya. Wa yaqulu ma Muhammadun bi ahsan haditsan minni. Liya sorofa ini apa di sini artinya? Mbak Rinda bisa bantu cari Liya sorifa ini. Lebih tepatnya apa artinya? Untuk mendengarkan Quran. Wa yaqulu ma Muhammadun bi ahsan haditsan minni. Dia mengatakan Muhammad itu tidaklah apa namanya uh, lebih baik perkataannya dari aku gitu. Wa qalal musyrikuna
an Rasulillahi li'annahu kana ummiyan. Lalu orang-orang musyrik itu mereka juga mengatakan bahwa Rasul itu kan ummi. Innama yu'allimuhu bashar. Jadi dia itu diajari oleh manusia. Walam yamna dzalika kulluhu Rasulullah, dan tidak melarang semua itu Rasulullah min an yu'addiya da'wata rabbih. Maksudnya meskipun Rasul itu dituduh begini-begini, tapi itu tidak menghalanginya untuk melaksanakan dakwah pada Tuhannya atau untuk berdakwah gitu. Wa kana yantadhiru mausimal haji wa yaqulu. Lalu menunggu sampai musim haji, dia berkata, hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa uballighuhum kalama rabbi fa inna quraisyan mana'uni an uballighuhum kalama rabbi. Apa itu, Mbak? To prevent from using violence. To decide not to build a new. Apa ya yang cocok ini bahasakannya di sini? Impair, to spend, to expand. Oh, kalau untuk harta kan spend money. Tapi di sini ini kan untuk apa, mempengaruhi gitu, mempengaruhi manusia untuk mendengarkan Quran. Iya, to dismiss itu kayak to avert, to itu kan artinya kayak Mempengaruhi ya, kayak mempengaruhi. mempengaruhi untuk mencegah gitu, mempengaruhi untuk me- menjauhi, mempengaruhi untuk Oh, menjauhi berarti gitu. mempengaruhi untuk tidak melakukan gitu malahan kan? Iya, sepertinya Oh, begitu. dia serifan nasa untuk mencegah manusia untuk mendengar Quran. Fayaqulu, nah maka tuh dia kan apa ya istilahnya memproklamirkan diri bahwa perkataan saya itu lebih baik gitu loh. Maka di sini kan ma Muhammadun bi asana haditsan minni. Muhammad itu bukanlah apa hadis itu kan artinya kan pembawa kabar gitu loh yang lebih baik dari saya. Dan dia karena ingin cerita tentang cerita yang dia dapatkan ketika di Persia itu tadi. Nah, jadi pada intinya Rasulullah itu meskipun mendapatkan hujatan-hujatan atau juga tuduhan-tuduhan dari kaumnya itu ya, tapi itu tidak menghalanginya untuk berdakwah eh, kepada kaumnya ya untuk menyembah Allah. Hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa uballighuhum kalama rabbi. Jadi kemudian Rasul ini bersabda, ya adakah orang yang mau membawaku kepada suatu kaum yang aku akan menyampaikan perkataan Tuhanku? Fa inna Quraisyan mana'uni an uballighuhum kalama rabbi. Karena orang-orang Quraisy itu mencegahku untuk menyampaikan kalam Tuhanku. Summa yasruhu qailan, lalu berteriak dengan berkata, ya kulu, katakan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tamliku bihal arab, wa tadhilla lakum bihal ajam, wa takunu biha mulukan fil jannah. Tamliku bihal arab. Yang ini saya belum paham ini Mbak konteksnya. Kataan ini nanti kalau ketemu itunya. Tamliku bihal arab, wa tadhilla lakum bihal ajam. Nanti saya cari kalau kalau ketemu pembahasan yang sekarang dilanjutkan dulu. Coba Mbak Novi atau Mbak Dini lanjut bacanya. Wa waro'ahu Abu Lahab. Wawaro'ahu Wawaro'ahu Abu Lahabin yaqulu waro'a di depan ya. Belakang. Oh ya. Dan di belakang Rasulullah ada Abu Lahab yang berkata, La tuti'uhu, jangan kamu beri jangan kalian berikan kepadanya gitu. Bukan, jangan taati. Oh, tupi. Nah, jadi Jangan bukan tuti taati. tapi tuti ya. Jangan kalian taati dia.
Fainahu kadzabun, sesungguhnya dia pembohong. Wa rajulun akharu wara'a Rasulillahi, dan seorang laki-laki yang lain yang berada Mm-mm. di belakang Rasulullah, Mm-mm. ya bau mengambil turab. Turab apa itu? Turab itu debu Tanah. tanah gitu. Oh, mengambil debu ala Meletakkan ra'sihi. Oh, meletakkan debu di atas kepalanya. meletakkan debu di atas kepala Rasulullah. Mm. Wala yamna'uhu an tablighi da'watillahi hadal ida'u. Dan janganlah Enggak. dan Tapi tidaklah ya, ini dan tapi ida itu kan apa siksaan itu tadi tidak menghalanginya tidak menghalangi, tapi untuk siksaan uh, itu tidak menghalangi dari uh, menyampaikan dakwah Allah. iya. Jadi failnya di belakang. Failnya Oh, ida itu tadi. oh iya ya. Ini siksaan ya, Ida itu ya. Ida itu siksaan. Jadi menyakiti atau menyiksa gitu. Ya. Wa qama rajulun min Quraisyin, dan berdirilah seorang laki-laki dari Quraisy, wa huwa Utbah ibnu Rabi'ah, yaitu Mm, Utbah bin Rabi'ah, wa kana sayyidan, dan dia adalah tuan di mm. fi qaumihi, di kaumnya, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukallimuhu wa yufawibuhu, dia mengatakan kepadanya, ya teacher. Oh, hostnya itu Mbak Novi. Mbak ini minta di ini kan. Oh, ini saya langsung bisa masuk kok, nggak Oh, pakai approve enggak, approve. maksudnya Ini ini kenapa? minta di Oh, oh iya 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 iya. iya. Oh Mbak Novi baca bukunya mungkin ya. iya iya. Wa yukallimuhu, dan dia mengatakan kepadanya, ya teacher. Mm, mm, mm. Wa yufawibuhu itu apa, teacher? Fawaldo itu kayak mengganti ya. Maka ada fawaldo itu kayak mengganti artinya. Wa qama rajulun min Quraisyin wa huwa Utbah. Jadi ada seorang laki bernama Utbah bin Rabi'ah. Dia ini adalah penguasa kaumnya. Yukalimuhu wa yufawiduhu. Wa ya'ridu alaihi ba'dul umuri la'allahu yaqbaluha. Wa ya'udu an dinihi. Falamma wasala Utbah ila Rasulullah qala ya Muhammad ya ibna akhi innaka qad adzaita qaumaka wa aibta alihatahum wa kafarta biha fasa'ridu alaika ba'dal umuri faqbal minha ma syi'ta. Fawado itu bisa berarti menyerahkan atau Mbak Rinda biar bantu cari lagi fawado. Kalau fawado itu artinya yang saya tahu menyerahkan. Wa Seorang mm, ya'ridu itu ya'ridu. apa, Kalau teacher? ya'ridu itu kan menentang ya, Mbak. Menentang. Menentang kepadanya ba'dol umuri la'allahu yaqbaluha. Ba'dol umuri, sebagian perkara, Atau bagian perkara. ya'ridu itu malah menyerahkan ya, menghadapkan padanya perkara-perkara dan meminta Rasulullah itu untuk menerimanya gitu. Yaqbaluha, menerimanya ya. Heeh, La'allahu, memintanya, heeh, yaqbaluha, menerimanya, untuk menerimanya heeh. gitu. Jadi ya wa ya'udu an dinihi untuk kembali kepada Untuk agamanya. kembali kepada agamanya. Falama wasola Utbah ila Rasulillah. Kemudian sampailah Utbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Oh ya, Wasallam. jadi fawadho ini apa kayak bergining ya. Jadi nego. Oh, Ini yang melatar belakangi surat Al-Kafirun itu Al-Kafirun. kayaknya. Heeh, Oh kan iya, ada iya. bergining. Gimana kalau setahun apa menyembah gitu. Kan begitu. Oh iya. Ya, lanjutkan aja, Mbak. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, ya ibnu akhi, ya anak saudaraku, Mm-mm. innaka qad adaita qaumaka. Sesungguhnya kami adaita? Kamu, kamu sudah Oh, kamu sudah ya adaita, menyiksa kaummu. menyiksa kaummu. Mm-mm. Wa ibda alihatahum. Hmm. Mencela Dan Tuhan-Tuhan kamu mereka. mencela Tuhan-Tuhan mereka, wa kafarta biha, dan kamu kafir terhadap
Tuhan-Tuhan itu ya gitu maksudnya. Mm-mm. Fasa'aridu dan Aku akan menyerahkan atau menyerahkan. ya A'ridu itu jadi di tadi sini akan menyerahkan, menawarkan kira-kira gitu, menawarkan kepadamu. menawarkan kepadamu ba'dal umur sebagian perkara, Mm. faqbal dan terimalah ya, Terimalah terimalah minha ma syi'ta. Terimalah dari perkara itu apa-apa tadi. yang Mm-mm. pokoknya terimalah perkara itu tadi gitu ya, teacher. Mm-mm. Mm-mm. Terus Nah, terus coba yang faqala lain lanjut ke ya, Mbak Dini. Faqala Rasulullah. Faqala Rasulullah qul ya Aba al-Walid asma' minka. Dan berkata Rasulullah, Ya, Abal Walid ini katakanlah mungkin ya Aba Walid, Utbah ini dia bapaknya Walid gitu loh, makanya dipanggil Abal Walid gitu. Mm-mm. asma' minka. Asma' minka itu Aku mendengar aku mendengar perkataanmu kamu ya, tadi. kata-katamu. Faqala, dan dia berkata, in kunta turidu mulkan malaknaka, jika kunta kamu menginginkan mem- Kekuasaan atau kerajaan, kekerajaan, malaknakanya, ya pasti akan kami jadikan kamu sebagai raja gitu. Ini kan yang oh Rasulullah itu ditawarin gitu loh. Kalau mau kekuasaan ya aku kasih kekuasaan. Kamu mau harta ya aku kasih harta gitu. oh ini masih perkataan si yang utbahnya itu tadi ya. Utbah tadi Oke. ya. Jadi kan beginning tadi kan dia Wa in kunta turidu malan, dan jika kamu menginginkan harta, jama'na laka malan, maka kami akan berikan padamu harta. harta. Hatta sirta agna rojulin fina. Hingga Sehingga kamu menjadi bagian dari kami gitu. bukan menjadi orang terkaya di Oh, antara kami. agna rojulin, orang terkaya Mm-mm. di antara kami gitu ya. Mm-mm. Wa in kunta maridon dawainaka. Dan jika Kamu sakit, kamu sakit, kami dawaina. akan mengobatimu. Oh, kami akan mengobatimu. Oke. Falama faragha rajulu, dan farogo tuh apa sih? Farogo ya udah selesai gitu. Maksudnya dia sudah selesai bicara gitu loh. Orang laki-laki tadi, negonya Oh, tadi udah setelah, selesai, oke. udah Dan selesai. ketika laki ini selesai bicara, maka berkatalah Rasulullah bimuntahal adab. Adab. Muntal adab itu ya dengan adab yang sangat tinggi gitu. Oh, dengan adab yang Maksudnya dengan ke respect gitu loh. Sangat respect pada orang itu tadi. Lalu hal Al-Farata farokta ya ya Abu, sudah apakah selesai. sudah selesai, wahai paman ya, paman Paman. juga. Paman. Kola, dan dia berkata, naam ya. Kola fasma' minni, dia kemudian dia berkata Rasulullah, dan dengarkanlah saya ya. Gitu. Dengarkanlah saya. Summa tala qaulallahi ta'ala. Kemudian ikutilah perkataan Allah ya. Bukan. Bukan. Sumatala-tala itu tilawah itu loh, Mbak, membaca. Baca, tala membaca. Tala bacalah perkataan Allah. Cuma dia membaca, bukan bacalah, tapi Rasul tadi melanjutkan membaca gitu, oke. firman Allah, Hamim, gitu, di surat Membaca firman Fussilat Allah. ini. Amin. Tanzilum Tanzilum minarrahmanirrahim. minarrahmanirrahim. Nah, Ini Fussilat ya 1-3. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Diturunkan apa sih tanzilun? Tanzilun. ya dari Allah yang Maha Rahman dan Diturunkan Rahim. dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Kitabun fussilat fussilat Kitab itu ayat-ayatnya dijelaskan Quranan Arabian dalam bahasa Arab bahasa Arab supaya liqaumi untuk ya'lamun, orang-orang yang kaum supaya yang kaum mengetahui. mengetahui. Hmm. Falamma intaha Rasulullah, kemudian Ketika Rasulullah sudah selesai, ketika Rasulullah selesai, qoma
Utbah berdiri ke ashabi kepada teman-temannya. teman-temannya dan berkata kepada mereka lahum wallahi laqad sami'tu qaulan demi Allah sungguh sami'tu engkau telah mendengar engkau Aku. kan Aku. aku mendengar perkataan innalahu lahalawatan sesungguhnya lahalawatan apa sih? Halawah itu kan Lawatan manis ya. Maksudnya itu baru ini aku mendengar apa bacaan yang begitu manis gitu. Maksudnya yang begitu menyentuh kira-kira begitu. Oke, innalahu sungguhnya oke, lahu lahawat. Wa inna alaihi Lahalawatan. latolawah. Ya, Wa tolawah inna itu alaihi laqalawah. Dan tolawah sungguh berarti tola benar panjang. Ya, ya kira-kira itu artinya ya baru kali ini aku mendengar keindahan bacaan ini gitu. Keagungannya wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la mughdik ma huwa bisy'ri wala bil kahanah. Ini Mbak Rida bantu cari lagi ya Mbak Muthmir mughdik ini. Tadi belum sempat buka kamus. Muthmir itu kayaknya sih kalau asmaro itu kan artinya berbuah ya. Nah, berbuah itu maksudnya ya itu tadi menyentuh terus ayat-ayat ini pasti me- tidaklah diartikan buah secara harfiah ya, tapi ya karena keindahan bahasa itu tadi loh. Mahwa bisyari wala bil kahanah dan tidaklah yang dibaca itu tadi kan fruitful kan, ya berbuah gitu kan, tapi ya mungkin lebih tepatnya itu tadi profitable itu tadi ya. Kalau fruitful kan nggak nyambung kan. Ya, maksudnya itu sangat bermanfaat gitu loh. Kalau sesuatu yang membuahkan itu kan berarti kan sesuatu yang membawa manfaat. Mahwa bisyiri wala bil kahana. Jadi ini nggak mungkin ayat yang dibaca ini tadi syair atau ramalan. Wala biqaulil basyar dan ini juga pasti bukan perkataan manusia. Fatruku Muhammadan wa amrohu. Maka biarkan Muhammad dan perkaranya gitu. Maksudnya udah biarkan dia berdakwah karena apa yang disampaikan itu tadi nggak mungkin itu suhib. Hip itu apa Mbak? Kenapa? Nggak ngerti. Heap itu tadi apa artinya? Hip itu tadi loh. Nggak ngerti apa artinya. Hip. Suhib. HEAP itu tadi loh. Tuhib apa ya? Tuhib. To shower, tuhib, shower. Aghdaqo ala syasilada to shower. Aghdaqal matter to pour down. Mungkin maknanya itu menyirami, menumpuk, menyirami. menyiram, menumpuk ya. Ya, ini sih intinya adalah apa kekaguman si siapa ini tadi Utbah ya pada perkataan atau pada bacaan Al-Quran itu tadi. Ini lebih ke kayak bahasa puitis gitu ya. Jadi halawah itu kan manis, terus tolawah itu wa inna a'lahu la muthmir wa inna aswalahu muthmir. Jadi ayat-ayat Quran ini dia itu tadi ya profitable, terus juga mughdik. Menyegarkan seperti hujan gitu. Ya mungkin begitu ya, kayak menyirami hati. Mahwa bisyiri wala bil kahana. Jadi ini nggak mungkin syair, nggak mungkin ramalan gitu. Wala biqaulil basyar juga bukan perkataan manusia. Fatruku Muhammadan wa amrohu. Udah biarkan Muhammad dan urusannya gitu. Fala in dhahara famulkuhu mulkukum. Wa in kana ghairu dzalika halaka wahdah. Jika nampak famulkuhu maka kerajaannya itu adalah eh, kerajaan kalian wa in kana ghairu dzalika halaka wahdah. Kalau tidak begitu maka akan binasa seorang sendirinya gitu. Dengan sendirinya akan binasa.
Faqalu saharaka ya Abal Walid bilisanihi. Lalu mereka ketika Rasulullah membaca itu tadi, terus kaumnya malah mengatakan saharaka ya Abal Walid bilisanihi. Nah, ternyata kamu tersihir itu. Oh, Abal Walid dengan lisannya Muhammad begitu. Padahal ya kalau kita baca sejarahnya sih kayaknya memang apa ya, begitu proses pergulatan Rasulullah ketika apa namanya menyebarkan Islam itu loh ya. Ya kan dari yang begini misalnya ya ada yang awalnya menentang sekali terus kemudian mendapatkan hidayah dengan banyak cara, intinya begitulah, dengan banyak kejadian, dengan banyak peristiwa. Misalnya ya kalau satu contoh gitu ada seorang raja Yaman tuh yang bernama Sumamah bin Utsal. Jadi dulu ketika awal-awal Rasulullah menyebarkan Islam secara terang-terangan itu kan berbagai upaya dilakukan ya, meyakinkan kepada orang terdekat. Jadi misalnya bahwa ini loh ajaran agama baru yang aku dapatkan wahyu dari Allah, bahwa Tuhan itu bukan lagi berhala-berhala. Ya Tuhan itu Allah satu yang kita sembah. Nah, mengajarkan agama baru, membawa agama baru pada tradisi yang sudah mengakar di masyarakat, ya sesembahan pada berhala, kemudian meletakkan berhala-berhala itu di Ka'bah, lalu dan hal-hal yang begitu kan tidak mudah ya. Ya sudah mengakar tradisi itu, kemudian Nabi Muhammad datang membawa agama baru, pasti mendapatkan pertentangan yang luar biasa dari kaumnya gitu loh. Nah, proses untuk menerima agama baru ini kan berbagai peristiwa kan. Mungkin ada yang misalnya kayak Bilal bin Rabah itu dia eh, mengakui karena adanya kesetaraan dalam Islam gitu kan, maka kemudian dia tertarik masuk Islam. Misalnya ada sahabat Nabi yang bernama siapa itu? Salman Al Farisi misalnya. Salman Al Farisi itu proses masuk Islamnya kan karena dia ini awalnya beragama Majusi ya. Agama di Persia kala itu kan agamanya Majusi yang menyembah api itu kan. Nah, itu kalau di ceritanya itu si Salman Al Farisi ini dia sama ayahnya tuh sering disekap dalam rumah itu, nggak dibolehkan keluar. Nah, ketika dia keluar suatu hari sama ayahnya diizinkan keluar untuk pergi ke kebun. Nah, dia mendapati ada gereja gitu, yang di situ ada pendeta dan orang-orang Nasrani yang sedang melakukan peribadatan, lalu dia tertarik gitu. Oh, ternyata ada agama lain selain Majusi gitu kan. Nah, dia tertarik, tapi kemudian ada hal yang membuat dia tidak tertarik lagi dengan agama itu gitu. Terus akhirnya dia mendengar oh ada agama baru yang dibawa oleh seorang bernama Muhammad. Nah, akhirnya dia pergi ke Mekah terus masuk Islam misalnya gitu. Nah, kemudian kembali ke cerita tentang Sumamah bin Usal itu tadi ya. Itu raja apa namanya raja Yamamah ya. Yamamah itu konon kok sekarang di Riyadh, di Arab Saudi, di Riyadh. Nah, ketika itu kan Rasulullah memang mengirimkan surat ya ke beberapa raja, ke beberapa penguasa negeri untuk mengajak masuk Islam. Misalnya kirim surat ke Raja Mesir yang namanya Mukaukis itu, kemudian ke Raja Najasyi, misalnya ke Raja Heraklius, ke raja-raja itulah ya untuk diajak masuk Islam. Nah, termasuk ke Sumamah bin Usal ini. Nah, para penguasa kaumnya itu tentu kan mendapatkan ajakan itu, oh, mereka punya power kok, punya kuasa, ya nggak sembarang aja mereka mau nerima kan. Bahkan yang ada mungkin ya mereka menghina, mencela Rasulullah gitu. Nah, tapi kemudian ketika ada satu peristiwa di mana si Sumamah ini dia ingin pergi ke Mekah untuk umroh gitu ya, karena tradisi umroh itu kan pergi ke Mekah itu kan sudah ada sebelum Rasulullah kan. Nah, jadi di zaman Nabi Ibrahim. Nah, itu jadi maka ada yang mengistilahkan begini, kenapa ya jadi agama sebelum Nabi Muhammad itu kan ada sebagian orang itu yang masih berpegang teguh pada agama Nabi Ibrahim, tapi ada yang sudah keluar dari agama itu gitu. Nah,
sebagian itu kan mereka yang sudah keluar dari agama Nabi Ibrahim itu kan melakukan sesembahan pada berhala kan. Nah, berhala itu kan dijejer di Ka'bah gitu kan, disembah, lalu mereka juga nanti nyembelih hewan kurban, mengorbankan hewan dan lain sebagainya gitu, ritual-ritual mereka. Nah, mereka itu kan sebetulnya juga melakukan kemusyrikan gitu kan, ya. Mbak Novi, kok ini paketnya dari Mbak Novi? Ya, Oke, sampai mana tadi? Sampai mana tadi ini gara-gara tukang paket? Oh ya, jadi mereka itu melakukan ritual, ya itu kan sebetulnya kemusyrikan ya. Tetapi karena mereka ini meskipun melakukan kemusyrikan, tetapi kan tetap mengagungkan Ka'bah mereka itu. Maka itulah Allah masih menjaga mereka gitu. Jadi ada analisis begitu. Nah, sementara si Abroha, Raja Abroha ini kan dia memang ingin menghancurkan Ka'bah, makanya ya terus dihancurkan gitu. Nah, jadi ada yang menganalisa seperti itu. Sama-sama ingin apa ya? eh, yang satu itu karena memang dia ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah tidak menghendaki itu sehingga dia ya langsung dihancurkan. Nah, sementara orang-orang musyrik Mekah kala itu sebelum datangnya Rasulullah itu mereka kan melakukan kemusyrikan itu dengan masang apa berhala-berhala di sekeliling Ka'bah disembah, berhala itu dikasih nama kan. Tapi mereka ini pada intinya liukor ribuna ilallahi zulfa gitu kalau kata di surat Az-Zumar itu. Jadi memang untuk mendekatkan diri kepada ya dan untuk menjaga Ka'bah itu tadi. Maka Allah masih melindungi mereka gitu. Nah, terus kembali ke si Sumamah itu tadi ya, Sumamah bin Utsal itu dia akan melakukan umroh ke Ka'bah. Nah, di tengah jalan dia tersandra oleh kaum muslimin. Nah, oleh sahabat Nabi gitu ya. Nah, waktu disandra itu para sahabat itu enggak tahu kalau itu adalah raja, penguasa gitu. Nah, ketika sudah ditawan lalu ya mungkin diikat di tiang atau gimana lah namanya karena dia kan sebagai tawanan tadi kan. Nah, kemudian Rasulullah datang lalu mengatakan, "Oh, ini Sumamah, ini penguasa. Perlakukanlah dengan baik." gitu. Perlakukan dia dengan baik, termasuk Rasulullah itu menjamu dia tawanan itu tadi dengan sangat baik, sangat ramah, sampai susu untanya itu diperas ya pagi sore untuk menjamu si Sumamah bin Usal itu. Padahal dia awalnya ingin membunuh Rasul, Sumamah itu ingin membunuh Rasul, kemudian juga sahabat-sahabat sampai kalau tidak salah ada yang dibunuh juga oleh Sumamah bin Usal itu. Nah, tapi ketika dia menjadi tawanan, diperlakukan dengan sangat baik oleh Rasulullah. Akhirnya ya terus tergerakkan, oh ini kok ada orang kok begini baiknya gitu. Akhirnya kemudian Rasulullah bertanya kepada Sumamah, terus gimana sekarang Sumamah? Kamu sudah dalam keadaan ditawan oleh kaum muslimin, sekarang apa yang kamu inginkan? Ya dia mengatakan, kalau engkau akan membunuh, maka engkau ini membunuh orang terhormat loh gitu. Kalau engkau akan meminta balas apa itu, meminta tebusan, ya nanti akan diberi karena ya penguasa pasti dia punya banyak harta lah untuk menebus tawanan itu. Tapi kalau engkau membebaskan, maka saya akan membalas budi atas perlakuan baikku itu. Gitu. Nah akhirnya kemudian dia masuk Islam. Nah, maksud saya, ya ini konteksnya ke situ tadi, bahwa ada seperti Utbah yang awalnya dia mencerca, kemudian ketika dibacakan ayat Quran, lalu dia mengatakan, oh enggak, ini enggak mungkin ini ucapan manusia. Ini ayat Quran yang begitu, apa namanya, begitu indah untuk didengar. Kemudian sangat berpengaruh pada diri kita, pada kejiwaan kita. Jadi tidak mungkin ini wala biqaulil basyar. Ini bukanlah ucapan manusia. Nah, tapi kemudian nanti
kaumnya yang lain masih nentang lagi kan. Nah ini dia bilang apa? Saharoka ya abal walid bilisani. Oh kamu sudah terkena sihir dengan perkataannya. Nah faqala lahum. Lalu si Utbah dia mengatakan, la taqulu sahir. Jangan kamu bilang itu penyihir, wala kahin, wala majnun, bal qulu, tapi katakanlah, innahu yufarriqu bainal mar'i wa zaujih. Fanazalal Qur'anu yadhkuru hadhil hadithah wa yadhummu Utbata bin Rabi'ah wa yatawa'adhu bil adzabi fil akhirah wa ya'isat Quraisyun min Rasulillah farohat tudabbiru lahu muhawalatin liqatlihi wal khalasi minhu. Ya, ini sih masih apa ya? Mungkin perasaannya masih gonjang-ganjing aja si Utbah ini. Di satu sisi dia meyakini bahwa itu bukan perkataannya si tukang sihir atau juru ramal ya. Tapi ketika kaumnya menuduh mengatakan bahwa kayaknya kamu memang terkena sihir deh sama ucapan Muhammad gitu. Nah, dia mengatakan jangan katakan penyihir atau kahin dan juga gila. Tapi katakan innahu yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Sesungguhnya Muhammad itu memisahkan antara suami istri gitu. Fanazal Al-Qur'an yadhkuru hadhil haditsah. Maka kemudian Quran juga turun untuk memperingatkan peristiwa ini. Peringatan. Wa yadhumu Utbah bin Rabi'ah, lalu kemudian mencela Utbah bin Rabi'ah, wa yatawa'aduhu bil adzabi fil akhirah. Kemudian juga menjanjikan azab di akhirat kelak. Nah, ayat yang turun ini nanti bisa dibuka di surat Al-Muddatsir ayat 11 sampai 13. Coba mungkin Mbak Rinda bisa dibuka sekalian Qur'annya. Wala biqauli kahin, itu ya ayat 13 Al-Muddatsir. Nah, jadi dengan begini kita belajar kisah Rasul ini sekaligus juga belajar asbabun nuzul ya. Jadi kan tadi dari kisah-kisah itu misalnya surat Al-Kautsar itu asbabun nuzulnya adalah karena siapa orang itu tadi yang menghina Rasul ya, misalnya As bin Wa'il bil Astahmi. Nah, ini saya punya buku judulnya itu Rijalun Anzalahumullah fil Quran. Jadi kira-kira artinya itu orang-orang yang nama-namanya itu apa kisah-kisahnya itu menjadi latar belakang turunnya Quran gitu. Ya berarti seperti ini tadi. Misalnya kita ingin mengenal sosok yang bernama As bin Wa'il As-Sahmi. Oh, ternyata ketika dia menghina Rasul, kemudian turun surat Al-Kautsar gitu kan. Nanti misalnya itu saya hari-hari ini itu tertegun mendengar bacaan itu loh, si Qori internasional, siapa namanya itu? Azfar atau siapa? Kalau ibu-ibu dan teman-teman baca, yang terbaru Qori cilik dari Malaysia. Itu namanya Azfar atau siapa? Itu kan dia baca surat Al-Furqan ya. Nah, itu kalau kita memahami kisahnya itu kan ada seorang sahabat Rasul yang waktu itu kayaknya kita bahas di buku ini, yang dia bersekongkol dengan temannya, dia itu punya rekan bisnis gitu kan. Siapa itu namanya tuh kadang saya belum ingat betul itu. Umayyah bin Khalaf atau siapa kemarin? Teacher, Yang tadi dia Al-Muddatsir berapa, Teacher? Al-Muddatsir ayat 11, Mbak. Al-Muddatsir ayat 11. Nah, yang Qori itu dia membaca surat Al-Furqan yang berkaitan dengan cerita tentang itu seorang kafir yang dia punya rekanan bisnis gitu kan. Lalu dia ini suatu hari mengundang Rasulullah untuk makan di rumahnya. Nah, ketika dihidangkan makanan, Rasulullah itu tidak langsung makan. Tapi Rasulullah berjanji gitu, aku mau makan kalau kalau kamu masuk Islam, kira-kira begitulah. Nah, akhirnya si lelaki ini tadi, atau akhirnya dia jadi sahabat atau enggak itu. Maksud saya apakah dia masuk Islam atau enggak. Nah, kemudian dia pura-pura
pura-pura mau masuk Islam, gitu kan. Nah, setelah itu dia pun mengucap syahadat. Lalu Rasulullah menikmati hidangannya. Nah, keesokan harinya dia bertemu dengan rekan bisnisnya itu. Ketika bertemu dengan rekan bisnisnya, dimarahin dia. Nah, kamu kok jadi Islam gitu, kok masuk Islam gitu. Terus kata si lelaki itu tadi, loh aku cuman pura-pura itu supaya Muhammad mau menikmati jamuanku gitu. Nah, kalau begitu sekarang begini, kamu berani nggak meludahi Muhammad? Nah, akhirnya Rasulullah diludahi kan. Nah, ternyata ludahnya itu kembali ke wajahnya. Nah, konon itu luka seperti luka bakar gitu di pipinya itu sampai dia meninggal. Itu masih ada bekas luka bakar di wajahnya itu. Nah, itu ada kisah-kisah seperti itu. Nah, ini kan dari waman khalaq wahida, biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Oh. Nah, jadi ini ayat yang turun ya, ada latar belakang kisahnya itu tadi yang berkaitan dengan seorang lelaki bernama Utbah bin siapa ini tadi masih belum hafal namanya. Nah, Utbah itu tadi. Kemudian waja'altu lahu malam mamduda, dan aku beri kekayaan yang melimpah. Kemudian Mbak, sampai ayat 13 ya itu tadi. Wa banina syuhuda. Ya ini sih menyindir ya atau mencela pada si Utbah itu tadi, Utbah bin Robi'ah. Nah, kemudian wa ya'isat Quraisyun min Rasulillah. Lalu orang-orang Quraisy ini putus asa pada Rasulullah. Ya sudah dipengaruhi begini-begini, tidak terpengaruh itu kan, tidak menghalangi Rasulullah untuk berdakwah. Farohat tudabbiru lahu muhawalatin liqatlihi wal khalasi minhu. Nah, maknanya tuh karena mereka tuh sudah ngajak nego begini-begini kan, mengajak untuk ayo gimana kita gantian menyembah Tuhanmu setahun, menyembah Tuhanku setahun, misalnya kan giliran, lalu turun surat Al-Kafirun. Kemudian juga mereka menawarkan, kamu mau apa sih Muhammad? Kalau kamu mau kekuasaan nih kami kasih, kalau kamu mau harta kami kasih, gitu kan. Nah, tapi Rasulullah tidak terpengaruh oleh itu. Nah, maka di sini dikatakan ya isat Quraisyun min Rasulullah. Ya udah mereka nyerah gitu, mereka putus asa memberi tawaran-tawaran kepada Rasul tadi. Farohat tudabbiru lahum muhawalatin liqatlihi, lalu mereka membuat rencana untuk membunuhnya. Wal khalasi minhu. Ya untuk menghabisi lah gitu, kira-kira gitu. Oke, sekarang lanjut Mbak Rinda yang baca. Mana Mbak Rinda? Oh, ternyata belum saya unmute. Rajulun wahidun fi Makkata kuliha kana yahmilul kurha lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Satu lelaki di Mekah kuliha kana yahmil apa ya? Yahmilu itu ya membawa kebencian gitu, membawa kebencian. Membawa kebencian Nabi terhadap Nabi. Kepada Nabi SAW. Innahu Abu Jahal Amru bin Hisham. Ya, Dia Abu Jahal Amru bin Hisham. Nah, jadi Abu Jahal itu nama aslinya Amr bin Amr bin Hisham. Nah, kalau Abu Bakar siapa namanya? Nama aslinya. Nah, itu Abu Bakar itu kan kayak julukan gitu kan. Namanya Abdullah bin Abu Quhafah. Abdullah bin Abu Quhafah itu nama. Nah, kalau Abu Jahal ini namanya Amr bin Hisham. Dia awalnya gelarnya Abul Hakam. Karena waktu itu dia yang terhormat di kaumnya gitu. Tapi karena dia begitu keras menentang Rasulullah, lalu mendapat gelarnya Abu Jahal. Lanjut Mbak. Waladhi kana
Walladzi kana sayyidan fi qaumihi hatta samauhu Mm-mm. Abul Hakam. Nah, jadi Karena dia sebelumnya ini ya, ya, jadi orang dia kan terhormat sayyid kan, di sayyid kaumnya. jadi dia penguasa di kaumnya, sehingga mereka menamainya dengan Abul Hakam. Nah, jadi sebelum Islam dia namanya Abul Hakam julukannya gitu. Terus Warohma sihori sinhi illa annahum ja'aluhu min ahlir ro'yi wasyuro. rogma itu even though gitu. Meskipun dia ini masih muda usianya, Musik di sini uh, masih muda usianya, tapi eh, kaumnya itu tapi kaumnya menjadikan sebagai menjadikannya apa? sebagai Sebagai kepala. kayak ahlu syuro itu apa Mbak? Kayak Dewan Perwakilan Rakyat lah kira-kira gitu loh. Jadi kayak jadi dutanya kaum Quraisy itu. Ahli Ra'yi wa Syuro itu. Walakinna hazar rojula karena ini bacanya kalau gini gimana tuh ya? Ya kodim tala'a. Kodim tala'a kolbuhu hikdan wa karohiyatan li rasulillahi wal Wal muslimin. muslimin. Tapi laki-laki ini kemudian apa? Hatinya dipenuhi. Imtala'a itu kan penuh ya. Hatinya dipenuhi dengan hikdan, kebencian. Hikdun itu ya dengki, Ya, benci, kedengkian dan kebencian pada Rasulullah dan umat Muslim. Mm-mm. Fakotala Sumayyata wa Yasiron. Dan telah membunuh ini, membunuh Ya, Sumayyah. dia dan membunuh Yasir. Sumayyah wa Yasiron. Waktu itu kita sudah membahas belum ya? Jadi yang awal-awal masuk Islam itu kan selain Khadijah, kemudian Ali ya. Itu kan ada ya Khadijah, Ali, Abu Bakar kan. Lalu ada budak-budak itu kan. Ada Suhaib bin Sinan, ada Khobab bin Al-Ard, kemudian ada sekeluarga itu Sumayyah, Yasir, dan Ammar. Ya kan? Waktu itu kan saya sudah cerita, nggak tahu di kelas ini atau di mana. Nah, itu satu keluarga. Nah, Sumayyah inilah martir pertama perempuan dalam Islam. Jadi syahidah pertama dalam Islam. Nah, dia kan suami istri kan ini Sumayyah dan Yasir ini. Lalu punya anak Ammar. Nah, itu dia dibunuh. Ya sudah berarti Bu Lolis masih ingat. Ya ini. Lagi wa adzaba katsiran minal muslimin. Kasiron minal muslimin dan menyiksa banyak kaum muslimin. Fasamahu Rasulullah Fir'aunal ummah. Ini dijuluki oleh Rasulullah sebagai Fir'aunnya umat ya, karena dia sangat wadzalika li'annahu kana yushbihu Fir'auna Musa fi ta'zibil mu'minin. Karena itu hal itu karena yushbihu itu menyerupai kan, karena ya, menyerupai Fir'aunnya Musa dalam menyiksa kaum muslimin, menyiksa orang-orang beriman. Oke. Ya, lanjut ke siapa nih? Kayaknya kita bertiga berempat aja tuh biasanya yang baca. Ke Mbak Novi lagi, Mbak. Mbak Dini udah tadi? Udah baca? Oh ya udah. Aku mau tambah saja. Aku boleh kan? Oh ya. Oh boleh. Silakan. Silakan Bu Lolis. Wa'ak sama Abu Jahlin. Ayatulanna Rasulullahi wa huwa yusalli fil Ka'bah. Dan bersumpah ya Abu Jahal. Sungguh kami akan membunuhnya. Ya, Dia akan membunuh Rasulullah dan dia
yusolli fil Ka'bah. Yusolli apa ya? Di Ka'bah Ya kan di dalam ketika Ka'bah. ketika Rasul itu sholat di Oh, Ka'bah, ketika Rasulullah sholat Abu Jahal bersumpah akan akan membunuhnya. membunuh Rasulullah ketika Rasulullah sholat di Ka'bah. Wang tazoro hatta sajada Rasulullah. Dan ini melihat sehingga Rasulullah sujud ya. Ya, intador itu menunggu. Tunggu sampai Rasulullah sujud. Wahamala jazaron. Hajaron. Nah, wahamala hajaron dokman wa aroda ilqa'ahu alaih. Wahamala itu apa? Membawa. Oh ya, membawa. Membawa batu ya. Iya, batu besar. Batu besar dan arodo menginginkan. Wa aroda menginginkan ilqa'ahu bertemu dengan dia. Ya bukan, ya maksudnya mau dilemparkan pakai batu ya. Diketemuin batu itu sama Rasulullah, makanya katanya pakai kata liko ya. Alko yulki itu bisa berarti melempar. Jadi ingin melempar batu itu ke atas Rasulullah. Ya. Lakin taya basat, akan tetapi taya basat itu kayak terhenti gitu loh. Jadi batunya itu jadi berhenti ya. Bisa mental atau terhenti, nggak mengenai ya. Rasulullah ya. Iya. Taya basat yaduhu. Oh, taya basat itu kayak kram gitu. Jadi tangannya tuh tiba-tiba kram. Kaku. Falam tataharok. Terus nggak bisa bergerak. Ini itu harus dinaikin, aku nggak bisa baca. Nggak punya itunya soalnya. Fa'ada. Enggak, ini belum dikebawahin, Mbak Nov. Belum dinaikin. Ya dah. Maaf, soalnya saya baca buku. Iya, nggak apa-apa. Iya, saya juga baca buku, jadi nggak ngelihat. Ya duhu falam tataharok. Yada itu apa? Dia mau apa tuh yada? Ya, jadi taya basat yaduh itu tangannya kayak kram tadi itu, Bu. Oh, tahu ya. Falam tataharok, nggak maka bisa. Maka tidak tataharok, tidak bisa digerakin ya. Tangannya nggak bisa gerak. Fa'ada khoiban madhuron. Ada janji. Itu janji. Ada apa? Ya, khoiban itu ya dia kayak khoiban itu ketakutan gitu kayaknya. Kecewa. Fa'ada khoiban madhuron. Ya, jadi dia kecewa. Madhuron itu madhuron. Nggak tahu aku. Tapi depannya madhuron berarti orangnya, berarti si pelakunya ya. Bukan. Ya, iya dia masdarnya berarti masdarnya. Khoiban madhuron ini dia sebagai hal. Jadi keadaan, dia itu kecewa dan madhur, terguling. Kecewa dan dia terguling. Badalan ini badalan mengganti bukan? Dari badalan itu sih arti aslinya mengganti, tapi di sini tuh kalau konteks kalimatnya tuh kayaknya apa kalau bahasa berbalik. Inggrisnya itu boro-boro gitu. Boro-boro dia itu tidak jadi dia ini boro-boro berislam gitu, tapi dia tuh malah kembali ke kafirannya gitu. Padahal sudah terjadi seperti itu. Udah kayak gitu harusnya ke Islam, tapi dia enggak ya. Harusnya dia itu dapat peringatan, tetapi dia malah yarji'ah tambah kafir ya. Dia tetap kembali kafir. Bahwa mereka kembali bahwa dia kafir, kembali kepada kekafirannya. Iya. Ada ilal muhawalati marrotan ukhra. Tadi ada apa lupa? Ya ada itu kembali. Jadi dia kembali kepada keinginannya lagi. Kembali keinginannya. Kepada rencananya lagi. Dan marotan ukhra dia membuat rencana yang lain gitu maksudnya. Ya, jadi dia membuat rencana yang lain. Wa aqsama dan bersumpah dengan akladil aiman, dengan sumpahnya dia. Dengan sumpah yang lebih besar lagi, lebih bahwa dia akan membunuh Rasulullah di dalam Ka'bah. Jadi meskipun sudah mendapat peringatan begitu, tapi dia tidak mengubah prinsip dan keinginannya untuk membunuh Rasulullah. Udah keluar. Udah yang lain aja yang lain. Nggak apa-apa mau dilanjutin. Udah biarin.
Tadi banyak Ya, kata barunya saya yang lupa. ya lanjut aja. Fakhoroja. Fakharaja waqtaroba min Rasulillahi. Maka dia keluar ya. Waqtaroba kata roba apa? Iktaroba itu mendekat sih Mendekat. sebetulnya dia, mendekat ke Rasulullah. Tapi kenapa depannya koroja? Koroja bukannya keluar ya? Ya mungkin sih di sini tidak berarti juga keluar Mungkin yang dia arti mundur untuk mendekati iya, Rasulullah. malah Akan untuk mendekat kembali. Iya. akan tetapi dia duna an yadri. Duna selain ya Waduna an yadri bahwa wajada nafsahu ya'udu sari'an dia mendapatkan ila dirinya ashabihi minal kufar. dia mendapatkan dirinya kepasarian cepat ila ashabi minal kufar. Mungkin dia itu kayak terpental gitu loh, Bu. Terpental ke teman-temannya yang kafir itu. Faqalu malaka ya Abal Hakam. Lalu mereka ini bertanya, orang-orang kafir itu tadi, apa yang terjadi padamu gitu. Lu ngapain kamu Abal Hakam gitu. Faqala wa qad khala wajuhu minad dam. Nah, ternyata wajahnya itu terdapat darah. Hatta isfarra wa taghayyara. Sampai menguning dan berubah. Laqad ra'aitu fahlan minal ibili fauqa ra'si Muhammad. Kullama hawaltul iktiraba minhu arada hadzal fahlu an yaqtulani wa ya'kulani. Nah, ini jadi banyak tuh peristiwa-peristiwa yang aneh gitu loh, yang terjadi pada orang-orang yang ingin membunuh Rasul itu. Jadi ketika dia melempar batu, tiba-tiba tangannya kram gitu. Nah, ini dia tuh melihat seperti ada unta. Jadi ketika dia akan membunuh Rasul tadi loh, dia kan mendekat ke Rasulullah ya. Nah, ketika dia sudah mulai ingin membunuh gitu kan. Nah, tiba-tiba wajahnya itu isfarra wa taghayyara. Jadi menguning ya, mungkin wajahnya tuh kayak terlihat pucat gitu kan, pucat pasti ketakutan gitu loh. Nah, ini kan mengagetkan teman-temannya yang kafir tadi karena dia kan terkenal orang yang sangat kuat, kejam gitu kan. Kok bisa dia kayak ketakutan gitu. Nah, lalu ditanya oleh teman-temannya tadi, malaka ya Abal Hakam, apa yang terjadi padamu? Nah, dia mengatakan lakot ro'aitu fahlan minal ibil. Aku ini melihat ada unta yang besar di atas kepalanya Muhammad. Kullama hawaltul iktiroba minhu, setiap kali aku itu ingin mendekat, aroda hadzal fahlu an yaqtulani wa yakulani. Nah, jadi setiap kali aku mau mendekat ke Muhammad, itu unta yang besar tadi ingin membunuhku dan memakanku. Fadhahikal qaumu minhu wasakhiru. Jadi kaumnya malah menertawakan. Dhahika wasakhiru, lalu mengejeknya. Falamma balagha hadza Rasulullah qala. Nah, ketika ini sampai kepada Rasulullah kabar ini, lalu Rasulullah mengatakan apa? Hadhil malaikatu hafizatni. Hafizatni. Jadi malaikat ini menjagaku bi amrillah dengan perintah Allah. Walawik taroba minni lakotalat hul malaikah. Jadi kalau siapa yang mau mendekatku nanti malaikat yang akan membunuhnya. Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Bintangnya masih jauh soalnya. Udah jam 3. Baik, sampai sini dulu ibu-ibu dan teman-teman. Semoga ada manfaatnya apa yang kita kaji pada siang hari ini. Insya Allah minggu depan mungkin off dulu ya Mbak Nov, kita liburan Lebaran. Oke, teacher. Ya, Mau mudik ya, selamat teacher? ya. Ya, Maaf selamat. lahir batin, Mas Ya, Lebaran. maaf lahir Iya, batin maaf untuk lahir batin, semuanya. maaf. Ada salah-salah khilaf. Ini ada yang baru masuk ini kasihan. Ada yang baru masuk udah selesai. Ya, Indung. baik. Ya, terima kasih atas kebersamaan selama ini. Mohon maaf. Loh, Ibu loh Mbak Nov yang masuk. Mari Oh kita ya. akhiri. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis.
Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Waalaikumsalam Ustazah. Ya, terima kasih Bu Lali. Selamat Oke, semuanya lebaran. selamat Idul Semuanya. Fitri. Mohon maaf lahir Ya. batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.